kaumnya ketika dia pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Maka Anda yang sudah nanti selesai cari ilmu, dan cari ilmu tidak ada selesainya ya, terus mencari ilmu, jangan lupa Anda punya kewajiban untuk ngajar. Pesan saya, sesibuk apapun Anda nanti dalam kehidupan Anda, sempatkan untuk ngajar ya. Nggak usah mikir bayaran nih, nanti Allah yang ngatur. Ya, Anda kalau ahli ngajarkan ilmu, bismillah, insya Allah hidup Anda berkah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Metode dakwah yang kedua, caranya adalah bil mau'izatil hasanah, pitutur yang baik. Nah, sekarang ini memang yang namanya mau'izatil hasanah itu digelar ya. Ada via Facebook, ada via online, via YouTube, ada di WA itu tulisan panjang, diketik selanjutnya mau'izatil hasanah juga itu. Kemudian ada yang pendek-pendek. Nah, tapi yang sekarang ini yang kekurangan kita itu bukan mau'izatul hasanah ya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kemudian ada mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Mujadalah itu artinya perdebatan, adu argumentasi. Kadang kita butuh dakwah yang model begini. 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh non-muslim pada pas bulan Ramadan setelah taraweh. Dia ajak mujadalah terkait dengan prinsip-prinsip agama yang tinggi. Misalnya bagaimana konsep Islam terhadap Tuhan, apa konsep Islam terkait dengan Nabi, terus ibadah, kemudian terkait dengan Nabi Isa dan sebagainya. Hampir 2 jam saya bermujadalah, adu argumentasi. Silahkan saya ngomong terkait dengan Islam, dia terkait dengan agamanya. Pada jam 11 malam baru dia mengakui bahwa Islam lebih rasional, Islam lebih bisa diterima oleh akal sehat. Karena kalau kita mujadalah itu yang dikedepankan bukan persoalan iman dulu ya, tapi bagaimana mendudukkan agama ini serasional mungkin. Ad-dinu aklun la dina liman la aqlalah. Agama itu sebetulnya rasional, akal, dan tidak ada agama yang tidak memakai akal. Maka ke depan teman-teman semuanya bekalilah ilmu sebanyak mungkin ke dalam diri Anda, sehingga Anda nanti bisa berdakwah juga lewat mujadalah. Nah, sekarang ini kalau saya pantau, mujadalah itu tidak begitu semarak lagi. Anda kalau melihat karyanya Imam Al-Ghazali sama Ibnu Rushd itu luar biasa ya. Ada tahafut, ada tahafutul falasifah. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau nggak seneng, kalau nggak setuju itu buat karya, dan karyanya masih bisa dilihat oleh anak cucu kita, anak cucu mereka. Jadi ketidaksukaan itu ada argumentasinya. Tidak seperti kita ini. Kita ini kalau nggak suka buat meme dijelek-jelekan ya. Nanti perang kata-kata jorok. Nah, ini tidak model orang alim begitu. Orang alim itu kalau tidak sependapat ya buat karya. Kalau Anda nggak sepakat ya buat karya lagi. Ibarat kalau Anda tidak suka satu film tertentu, Anda jangan menghujat. Buatlah film yang menandingi film yang Anda hujat tadi, sehingga bisa memberi manfaat. Kemudian sarana dakwah. Sarana dakwah itu ada orasi, ya, berbicara seperti sekarang ini kita ini. Dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar, ya, para khotib, para orator, dai, ini face to face langsung. Ada bil kitabah. Nah, ini yang sekarang ini kita bisa jadi manusia langka ya. Dakwah bil kitabah, nulis buku, nulis artikel, nulis jurnal, nulis di blog. Nah, ini memang membutuhkan keseriusan ya, karena bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu beda. Ada orang kalau orasi luar biasa, 2 jam non-stop dia bisa ngomong, tapi suruh nulis 1 halaman itu belepotan. Sama, ada orang yang bisa nulis berlembar-lembar dalam 1 jam, tapi dia juga tidak bisa berbicara berapi-api seperti orator ulung. Sehingga memang Allah memberikan kelebihan orang itu beda-beda. Ada orang yang pintar ngomong, ada orang yang pintar nulis ya. Yang paling banyak adalah pintar maidu. Tidak mau itu hasanah, tapi maidu hasanah.
Apa itu maidu hasanah? Ya isone maidu tok. Maidu tulisane wong, maidu ceramai wong. Itu dia sendiri nggak ada manfaatnya. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Anda manfaatnya apa bagi orang lain? Kira-kira Anda bisa bermanfaat apa? Nah, maka perlu Anda introspeksi. Kemudian yang ketiga, sarana seni. Nah ini seni. Mari kita lihat bagaimana Wali Songo dulu mengajarkan atau berdakwah lewat seni. Ada seni wayang. Ya, ini dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Jadi cerita-cerita yang bersumber pada wayang yang pada masa dulu, terus untuk kepentingan dakwah diberi warna Islam, kemudian menjadi jimat kalimat soto, kalimat syahadat. Kemudian kemudian ada seni suara, ada baju takwa, ini seni seni memakai pakaian. Sunan Kalijogo itu kalau kita lihat bukan pakai baju koko ya, pakai belangkon, kemudian pakai baju yang kotak-kotak itu yang sekarang menjadi pakaian adat, digunakan pada hari-hari adat atau acara pengantin. Jadi yang namanya baju Islam itu ya baju yang menutupi aurat, tidak harus yang baju koko. Yang menutupi aurat itulah yang baju saya. Tapi dia bisa menghadirkan baju yang khas di Jawa ini. Kemudian beliau juga muri-muri tradisi ya. Jadi misalnya beliau membuat grebek maulid di Masjid Agung Demak itu. Kalau setiap ada peringatan kelahirannya Kanjeng Nabi, ada grebek maulid, kemudian ada gong sekaten dan lain sebagainya. Ini tradisi yang sudah diuswahkan, disuri tauladankan kepada kita semua dari para wali sebelumnya. Misalnya lagi ada Sunan Kudus misalnya. Sunan Kudus ini juga luar biasa cara dakwah. Cara dakwahnya itu tidak menyakiti orang lain. Nah, misalnya kita lihat di Kudus itu nggak ada namanya soto sapi, nggak ada toh. Adanya soto kebu. Bagaimana dakwah itu tidak menyakiti agama lain. Di saat sapi itu disucikan, dibuat sarana untuk ibadah agama tertentu. Nah, makanya Sunan Kudus menempatkan membuat hewan kurban untuk Idul Adha itu bukan sapi tapi kebu. Dan sekarang terkenal ada sapi kebu, ada makanan-makanan di Kudus itu basicnya adalah kerbau bukan sapi. Sunan Bonang juga demikian ya. Beliau ini gemar mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati. Ada tembang yang populer, ada tembang Tombo Ati, sampai sekarang Sunan Kalijogo itu ada namanya turi putih, ditandur ing kebun agung ono celeret tiba nyemplung. Semuanya syarat dengan makna, syarat dengan dakwah untuk bisa ngandani orang tapi tidak secara langsung. Ayo siapa yang mau datang ke sini, ke sekaten, masuk gapuro. Gapuro dari kata wafuro. Kalau Anda ikut sekaten, syahadatain, maka Anda masuk wafuro. Maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara-cara dakwah semacam ini kayaknya kita sudah jarang melihat. Kecenderungan orang-orang baru, dakwahnya itu puritan, ingin menghabisi tradisi semacam ini. Dia menganggap bahwa tradisi-tradisi yang ada itu hanya menimbulkan kesyirikan, padahal kan tidak. Ya. Nah, misalnya yang lucu, mereka itu yang selalu diserang adalah tradisi-tradisi yang sebetulnya kalau kita runtut ke belakang itu ada dasarnya. Nah, misalnya ada orang ziarah kubur. Nah, ini kan orang yang nggak senang itu ziarah kubur diarani musyrik. Musyriknya itu dari mana? Kok hanya tahlilan gitu aja? Apa ada orang kok ziarah kubur terus minta mayit? Itu enggak ada. Di situ kan dia hanya ziarah, dan ada hadis ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, ya. Fa inna tudzakirukumul akhirah fazuruha. Jadi kon ziarah, fa inna tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Kemudian hal-hal yang
tradisi-tradisi yang ada. Nah, misalnya kalau di Gunung Pati itu ada namanya sebelum bulan Ramadan itu ada namanya apa? Nyadran ya, di desa apa itu? Pernah diteliti sama mahasiswa Sulutin, desa Sadeng atau mana itu. Nah itu saat desa, ada sekian desa itu, sebelum bulan Ramadan mereka kumpul semua di kuburan. Yang namanya nyadran dulu itu kan memberi sesembahan ya, memberi makanan kepada orang yang disepuhkan di desa itu, yang dianggap sebagai tetua. Padahal yang kita lihat sekarang ini tidak demikian. Yang namanya nyadran itu ya maca Quran, maulidan, tahlilan, kemudian mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Intinya mendoakan. Dan ini kan ada landasan hadisnya. Nah, misalnya Kanjeng Nabi mengatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat. Ya, kalau manusia itu mati, maka semua amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yatula, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, makanya mereka datang ke kubur, biasanya di depan kubur di depan patok atau makamnya orang tuanya masing-masing. Kemudian acara itu yang mulai baca Quran, kemudian tahlilan dan lain sebagainya. Saya bisa bicara begini karena saya juga pernah diundang ngaji nyadran, itu isinya ya begitu, tidak ada syirik-syirikan itu tidak ada. Nah ini yang lucu, hanya gara-gara baca tahlil di kubur kok diarani syirik, ini gimana? Jadi ini kalau kita melihat ke belakang, para wali songo ini luar biasa ya, di mana banyak orang yang tidak percaya kepada Islam, orang yang berangkat dari animisme atau dinamisme, mereka bisa dijadikan sebagai seorang muslim tanpa adanya pertumpahan darah. Ini luar biasa. Tapi yang lucu, orang-orang modern itu kalau dakwah, orang-orang sudah jelas-jelas muslim, orang jelas-jelas sudah dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok malah dikatakan sebagai orang yang musyrik. Ini kan lucu sekali. Oleh karenanya mari kita berpikir secara jernih. Nanti silakan lihat di kitab Riyadhus Shalihin misalnya ya. Kitab Riyadhus Shalihin itu terkait dengan fadilah la ilaha illallah ya. Itu ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengutus seorang sahabat datang ke daerah tertentu, kemudian untuk memerangi ya. Lalu ada sahabat yang bertanya, yang memberitahu bahwa ya Rasulullah, bahwa kami telah membunuh si fulan ya. Loh, terus Kanjeng Nabi balik bertanya, aku tahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dia ketika kau bunuh, dia itu mengucapkan la ilaha illallah enggak? Ya Rasul, dia mengucapkan la ilaha illallah. Lah ya, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok kenapa masih kau bunuh? Kata sahabat ini, ya Rasul, dia itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut terhadap pedang. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut. Coba kalau dia tidak takut, tentu dia tidak akan membaca la ilaha illallah. Artinya dia itu membaca la ilaha illallah itu hanya karena ketakutan biasa. Loh, setelah dia ini menjelaskan kepada Rasul demikian, ternyata Rasulullah itu bertanya lagi, aqtal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuh orang tersebut itu sudah setelah mengatakan la ilaha illallah? Artinya apa? Bahwa orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu nilai kehormatannya di hadapan Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Sehingga jangan sekali-kali kita menjudge orang hanya gara-gara mengucapkan la ilaha illallah di depan kuburan, la ilaha illallah dengan membawa berkat, kemudian kita katakan itu syirik. Dari mana dasarnya? Silakan nanti dilihat lagi ya. Kitab kecil saja, kitabnya Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, bab fadilah la ilaha illallah. Kemudian terkait dengan
sarana dakwah yang ada. Mari kita berpedoman kepada dalil usul fikih al-muhabbatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aswah, bahwa merawat tradisi yang lawas itu baik, tapi diambil, tapi juga kita harus mengambil sesuatu yang lebih bagus, yang lebih responsif. Kita tahu bersama bahwa kemajuan teknologi sekarang ini luar biasa ya. Apalagi di saat pandemi semacam ini tentu terjadi perubahan bagaimana kita bisa tetap berdakwah, bagaimana kita tetap bisa menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi keterbatasan semacam ini, tapi tetap jalan dakwah. Salah satu di antara caranya adalah dengan cara online ya. Jadi cara penyampaian ada manual face to face, ada digital online ya. Yang sekarang ini dakwah modern itu berbasisnya online. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Ketika bulan Ramadan kemarin itu ada, setelah jadi di awal pandemi ya, di awal pandemi itu ada penelitian bahwa dakwah online itu ternyata memiliki pangsa pasarnya sendiri. Pangsa pasarnya adalah pangsa pasarnya adalah bahwa ternyata mereka memiliki peserta yang luar biasa banyaknya. Namun yang perlu disayangkan adalah tidak semua penceramah itu memiliki viewer yang banyak ya. Misalnya tadi kalau ingin mendapatkan viewer yang ribuan itu ternyata harus sudah punya punya nama yang beken. Kemarin ada penelitian itu yang paling banyak viewernya diantaranya Was atau Somad. Tapi yang justru yang bisa menyalip dari kalangan pesantren adalah Gus Baha. Dia justru yang mendapatkan penghargaan The Man of the Year manusia pada tahun ini di bidang dakwah. Karena dengan dakwah yang enak, santun, dengan dalil-dalil yang akurat, kemudian juga disampaikan via digital, meskipun kita tahu yang mendigitalkan bukan beliau sendiri, tapi santri-santri yang ada. Nah, ini bisa menjadi role model, bisa menjadi model kita dalam cara berdakwah, bahwa orang berdakwah itu memang harus ada seninya. Orang berdakwah itu memang harus membutuhkan kreasi ya, dari mulai sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kalau zamannya mau yang model seperti ini, harus serba online, maka dai pun harus bisa menyesuaikan diri. Ya tentu memiliki kamera, HP-nya jangan terlalu jadul, bisa Google Meet juga bisa, Zoom juga bisa, misalnya begitu ya. Kita punya channel YouTube, channel Instagram, bisa menyebarkan dakwah itu secara santun dan bisa mengena. Nah, saya ambil contoh yang konkret yang saya lakukan. Selama pandemi, awal-awal pandemi, terutama pas saat bulan Ramadan ya, saya ngaji puasa Ramadan itu via online. Misalnya pakai Facebook, Instagram, kemudian datanya saya buang ke channel YouTube. Alhamdulillah, ternyata responnya luar biasa ya. Ribuan orang bisa menonton pengajian kita. Dan pengajian itu kalau kita dokumentasikan secara digital, itu tidak akan hilang selama akun kita masih ya, tidak diblokir oleh YouTube, tidak diblokir oleh Facebook. Kasih ulama itu masih dalam masih dalam ide wacana, belum dieksekusi. Tapi kami di MUI, saya kebetulan di bidang Komisi Pendidikan,
pesantren dan pengkaderan ulama itu ada namanya OKU ya. OKU itu singkatan dari orientasi kader ulama. Kami mengadakan acara OKU itu setiap 1 tahun sekali, yang diikuti oleh MUI se-Jawa Tengah ya, dikirim. Biasanya mereka mengirim kader 2 atau 3. Nah, untuk ke depan ini kami akan mencanangkan ada OKU tingkat dasar dan OKU tingkat atau 1 dan 2. Jadi sasarannya adalah anak SMA dan kemudian mahasiswa. Nah, karena sertifikasi ulama ini yang digaungkan hanya baru semacam ide ya. Tapi kayaknya juga sudah dilakukan oleh Depak Pusat kalau nggak salah dan MUI Pusat. Cuman terbatas. Sedangkan kebutuhan kalau memang betul ada sertifikasi ulama, ini kan sangat banyak sekali. Yang namanya khotib juga banyak. Sehingga kalau ada khotib berarti nanti ada sertifikasi khotib. Kemudian ada sertifikasi kiai mana. Memang agak sulit sih kalau ini memang mau ditegakkan. Cuman yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa lihatlah jejak keilmuan dia. Yang penting itu. Nasab keilmuan dia itu dari mana? Dia itu alumni mana? Dia itu dulu sekolah di mana? Mondok di mana? Ngaji di mana? Gurunya siapa? Itu yang paling penting. Nah, sekarang ini enggak. Saya melihat ada fenomena orang-orang yang lagi taubat. Saya tidak mengatakan hijrah ya. Karena hijrah itu pindah dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Ini satu kata yang keliru latah dipahami oleh sementara banyak orang. Jadi orang yang taubat itu diarani hijrah. Kan lucu kan? Ada, silakan lihat itu di sejarah lah. Hijrah itu apa? Hijrah itu kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah, ya kan? Tapi orang sekarang ini kalau dulu asalnya orang ibadah, dulu asalnya tidak pakai hijab, pakai aurat, ya, pakai apa nih? Jilbab. Mau sekarang jilbab aja dipahami dengan hijab. Padahal hijab itu kan penghalang. Hijab ini kan ada 2 tempat, terus kemudian ada sekatnya namanya hijab. Nah sekarang ini hijab itu diarani pudung itu diarani hijab, kan lucu. Orang bertaubat diarani hijrah. Nah, ini kan kata-kata yang tidak pas sebetulnya. Saya mengatakan tidak hijrah tapi taubat. Nah, ada artis itu sedang baru kena masalah atau apa, kemudian dia ini taubat. Nah, ini kadang bisa mendadak jadi kiai, jadi ustaz. Nah, ini kan lucu. Diundang ke sana kemari, bahkan bertarif, dan itu diterima banyak kalangan. Sedangkan ada orang yang mondok dari sejak kecil sampai dia dewasa, sanad keilmuannya jelas, malah ora payu. Ini memang dunia terbalik. Jadi ini fakta di lapangan bahwa kadang ada orang itu ngundang itu bukan karena keilmuannya, tapi karena ketenarannya. Ada orang ngundang itu bukan karena keilmuannya, tapi karena lucunya. Jadi memang susah kita ya. Maka memadukan lucu, memadukan ilmu jadi satu dalam satu majelis ini memang butuh kolaborasi yang bagus pada diri seseorang. Jadi intinya karena sertifikasi ulama atau sertifikasi ustadz ini belum menyeluruh ya, maka bagi kita user, bagi para kaum muslimin muslimat kalau ingin mengundang atau mencari ustadz, mencari kiai ya, cari orang yang jelas jelas sanad keilmuannya. Dia mondok di mana, dia sekolah di mana, kuliah di mana, gurunya siapa. Nah, ini yang paling penting. Atau hukumnya kita belajar mengaji menggunakan YouTube, sedangkan kalau kita belajar mengaji tanpa guru ibarat mengaji dengan seorang. Begini, boleh Anda ngaji dengan YouTube. Syaratnya yang ngisi pengajian itu orang yang otoritatif. Ya, jadi orangnya yang otoritatif, yang memang dia expert di bidangnya, silahkan Anda belajar. Misalnya saya ngaji kitab hikam, ya karena memang saya dokter tasawuf. Misalnya saya ngaji kitab kuning, ya karena memang saya orang pesantren, saya ngajar santri-santri saya, daripada saya ngajar santri saya hanya untuk santri saja kan mending saya online kan. Ya silahkan, tidak apa-apa. Syaratnya yang mengisi kajian tadi adalah orang-orang yang memang secara sanad keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja intinya. Jangan ambil asal channel YouTube. Karena saya pernah ceramah di satu perusahaan. Setelah acara selesai ada sesi tanya jawab. Itu ada orang menyanggah saya itu ya ngomongnya enak sekali. Ustadz, saya
tidak sepakat, tidak sependapat dengan Ustadz sampaikan. Karena berdasarkan YouTube, berdasarkannya YouTube, bukan berdasarkan kitab ini, berdasarkan imam ini, enggak, tapi berdasarkan pengajian yang ada di YouTube. Jadi sekali lagi silakan Anda belajar YouTube, dia dari YouTube, tapi ingat itu orang-orang yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan min ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan lupa itu, min ahli sunnah wal jamaah, jangan sembarangan ustadz yang Anda ikuti. Bahwa metode dakwah atau kegiatan dakwah yang kita lakukan tetap mengadopsi dari metode tradisi masa lampau, tetap kita gunakan. Utawi iku yo jalan, alebak tak yo jalan, tapi mari kita juga tidak merasa canggung, risih untuk menggunakan metode-metode modern, sarana-sarana modern sebagai penunjang untuk memberi kelancaran kepada dakwah kita, agar isi atau konten dakwah kita bisa sampai kepada mat'u, kepada mereka, dan bisa lebih cepat. Ini webinar siang hari ini dengan doa bersama ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha nurul absar wa diyaiha wa 'ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wa afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairat wal hayat ba'dal mamat. Allahumma ya Allah zidna ilman nafi'an mubarakan sayfina rizqana barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadi wa janna wajhiha fi dunya akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasana fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdan bila mithal barakal hamdu wal minnat wasyarafu ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah was salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah was khatimah. Rabbi habli minas solihin waj'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.